Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jurais. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana Teknik Sipil Angkatan 2020 dengan NIM 411200156. Di sini saya akan mengkaji dalam artikel atau penelitian dari analisis manajemen risiko pada proyek pembangunan gedung, yaitu studi kasus gedung laboratorium terpadu dan perpustakaan MAN 1 Maluku Tengah. Latar belakang dan pentingnya manajemen risiko. Nah, yaitu ada resiko itu bersifat negatif dan tidak diketahui kepastiannya kapan akan terjadi dalam suatu situasi. Setiap pekerjaan selalu memiliki resiko kecelakaan yang tingkatnya tergantung pada jenis pekerjaan, alat, bahan, dan pengendalian resiko. Kecelakaan kerja terjadi akibat pekerjaan atau saat melaksanakan pekerjaan, disebabkan oleh faktor manusia dan lingkungan. Lalu, resiko dihubungkan dengan kemungkinan kerugian tak diinginkan atau kejadian tak terduga. Dan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam proyek konstruksi untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan konsekuensi dari kejadian negatif terhadap sasaran proyek. Dan yang terakhir, manajemen risiko yang terstruktur melalui SOP penting untuk keberhasilan proyek, namun seringkali kurang diterapkan pada proyek skala menengah hingga kecil. Tujuan penelitian dan manajemen risiko ini yaitu tujuannya untuk mengetahui risiko-risiko yang terjadi pada proyek pembangunan gedung laboratorium terpadu dan perpustakaan MAN 1 Maluku Tengah. Tujuan manajemen risiko yaitu memaksimalkan peluang dan konsekuensi dari kejadian yang berdampak positif, lalu meminimalkan peluang dan konsekuensi dari kejadian negatif terhadap sasaran proyek. Memahami, mengidentifikasi, dan mengevaluasi risiko suatu proyek, dan mempertimbangkan tindakan terhadap dampak yang ditimbulkan dan kemungkinan pengalihan atau pengurangan risiko. Nah, lalu di sini ada definisi kunci dari manajemen risiko. Resiko yaitu eh, adalah variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar yang diharapkan yang merupakan ancaman terhadap properti dan keuntungan finansial akibat berbahaya yang terjadi. Lalu manajemen risiko yaitu adalah proses yang sistematik yang dimulai dari identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko. SOP atau standar operasional prosedur. Prosedur tertulis yang memandu pelaksanaan kegiatan secara sistematis untuk memastikan konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam penanganan risiko. Referensi standar ISO 3100 2018 dan PMBOK. Identifikasi risiko kecelakaan kerja, yaitu contoh risiko dari variabel penelitian, yaitu pekerjaan pembersihan, yaitu risikonya tangan pekerjaan terkena percikan api saat pemotongan besi dan tangan terjepit, tergores, atau tersusut besi saat memindahkan besi. Lalu pekerja pekerja jatuh dari ketinggian, pekerja terkena kawat benrat. Lalu pada pekerjaan packaging, itu bisa jadi risikonya pekerja terjatuh dari ketinggian saat pemasangan atau pembukaan packaging. Tangan pekerja tertusuk kayu, tangan terjepit saat memasang atau membongkar packaging. Lalu saat pada pengacoran, mata pekerja terkena percikan adonan beton, tangan pekerja iritasi saat memindahkan adonan beton, dan pekerja terpleset akibat beton. Lalu pekerjaan dinding dan keramik, yaitu risikonya adalah pernapasan terganggu atau kulit iritasi akibat debu pasir atau semen, sesak napas akibat debu, atau kebisingan pemotongan keramik. Lalu pekerjaan pengecatan, pekerja menghirup uap padat, uap cat, mata pekerja terkena cipratan cairan cat. Lalu pada pekerjaan pemasangan fasad, pekerja terjatuh dari ketinggian saat pemasangan kerangka ACP. Mata pekerja terkena cipratan api gerindra. Nah, ini adalah penilaian risiko dan pengelolaan level risiko dari gambar satu, yaitu adalah tabel hasil perhitungan indeks risiko, yaitu di mana uh, proses pemotongan besi yang seperti tadi kita jelaskan resikonya yaitu nilai rata-rata peluang itu 3,0, nilai rata-rata akibat 3,5,
10, resiko akibat kali peluang yaitu 9,40 dan seterusnya ini seperti yang saya tampilkan. Lalu gambar kedua yaitu eh, memunculkan tabel hasil penggolongan tingkat risiko yang dimana seperti contoh nomor satu ini adalah proses pemotongan besi. Potensi risikonya itu pekerja mengalami sesak napas akibat debu pemotongan, nilainya itu 4,40 dan kategori risikonya itu medium. Dan seterusnya ini seperti yang saya tampilkan di presentasi. Lalu ada penilaian risiko dan pengelolaan level risiko. Parameter penilaian risiko ini adalah peluang dan akibat. Lalu perhitungan indeks risiko dilakukan dengan mengalihkan nilai rata-rata peluang dan nilai rata-rata akibat, seperti yang saya jelaskan tadi pada contoh yang tadi. Lalu penggolongan level risiko berdasarkan AS atau NZS 4360, yaitu very high atau sangat berisiko, high risiko besar, medium risiko sedang, dan low risiko rendah. Dan seperti yang saya paparkan tadi, rata-rata mm, level resikonya itu ada di tingkat medium. Lalu hasil keseluruhan 30 resiko kecelakaan kerja yang dianalisis berbeda pada level sedang, medium risk, itu yaitu angka 4 sampai 9 dan satu resiko berada pada level besar high yaitu ada di angka 10 sampai 16. Lalu tingkat atau level resiko penting untuk menentukan prioritas dan penanganan resiko di lokasi proyek. Dan ini adalah saran dan rekomendasi untuk para kontraktor pelaksana yaitu menerapkan manajemen risiko yang baik sesuai peraturan. Lalu memasang rambu-rambu bahaya kecelakaan di setiap pekerjaan dan mengingatkan kesadaran akan bahaya dan melakukan pengawasan penggunaan APD secara rutin. Dan yang terakhir untuk kontraktor adalah menyiapkan APD sesuai jumlah pekerja. Lalu saran dan rekomendasi untuk para pekerja yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD, meningkatkan pengetahuan tentang K3 dan risiko bahaya di lingkungan kerja. Lalu rekomendasi tambahan yaitu menambahkan penilaian risiko kuantitatif, melatih staf dalam penggunaan register risiko digital, lalu merevisi SOP agar selaras dengan standar internasional, misalnya ISO 33100 atau PMBOK. Dan terakhir, membuat formulir pelaporan risiko digital dengan dokumentasi foto. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Yang pertama, kesimpulan pertama itu adalah identifikasi risiko pada proyek menunjukkan berbagai risiko kecelakaan dengan tingkat yang berbeda. Lalu yang kedua, penilaian risiko menunjukkan sebagian besar risiko kecelakaan berada pada level sedang dengan beberapa pada level besar. Lalu yang ketiga yaitu strategi pengendalian risiko meliputi pengurangan peluang, pengurangan dampak, dan pengalihan risiko. Lalu yang terakhir, penerapan manajemen risiko yang baik, peningkatan kesadaran, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan sangat krusial untuk keberhasilan proyek konstruksi. Dan sekian terima kasih atas presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun dunia di lapangan konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.